Terima kasih bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Malam hari ini kami mau berikan hati kami Tuhan sepenuhnya. Kami mau berikan hidup kami sepenuhnya untuk menyenangkan hati-Mu. Bicara di tengah kami Roh Kudus. Kami mengizinkan Kau menyelidikin sampai kedalaman batin kami. Kami minta hikmat, pengertian, pewahyuan, urapan-Mu, hadirat-Mu tinggal di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Dan saya kembali di tempat ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang spesial di matanya Tuhan. Amin. Kenapa kalian duduk di belakang, pindah ke depan dulu? Baru saya akan khotbah nih. Yang belakang-belakang ngapain sana? Yang pojok-pojok ke depan. Ayo. Kalian orang spesial, belajar jadi VIP person. Very important person. Orang yang penting itu duduknya di depan. Anak muda, kalian mesti duduk di depan. Ngapain jauh-jauh di sana? Haleluya. Wangel ya, disuruh duduk pindah ya, wangel ya rame. Tapi saya melihat ada orang yang haus dan lapar di tempat ini, yang merindukan Tuhan lebih dari yang lain. Karena kalian adalah orang yang spesial di matanya Tuhan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk melayani. Tidak semua orang mau melayani Tuhan. Tapi kalian mau melayani Tuhan, artinya hatimu terpaut dengan Tuhan. Dan ketika engkau memberi hatimu sepenuhnya sama Tuhan, dan Tuhan perhatikan itu, Tuhan lihat itu. Apalagi kalau beri sepenuhnya, seutuhnya, dan kau bergantung sepenuhnya sama Tuhan, hidupmu akan memiliki dampak dan otoritas yang powerful sekali. Engkau tidak hanya berhenti sampai di tempat sini saja. Engkau tidak berhenti hanya sekedar melayani. Suatu hari engkau akan muncul ke permukaan dan memiliki dampak yang besar, jadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita sampai hari ini. Dia ingin membawa hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan dalam segala hal. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan menjadi orang-orang yang spesial, yang sungguh akan dipakai Tuhan secara powerful dan dahsyat. Dimulainya dengan memberi hati sepenuhnya, terhubung sepenuhnya dengan Tuhan. Kalau kalian gak terhubung dengan Tuhan, kalian hanya melayani pakai daging. Banyak orang melayani pekerjaan Tuhan pakai dagingnya sendiri, dan ujungnya bikin trouble di mana-mana, bikin kekacauan di mana-mana. Ketika kita mau beri hati kita sepenuhnya sama Tuhan, yang kita beri sepenuh hidup kita, tanpa ada satu celah pun yang kita berikan untuk dunia, 100% untuk Tuhan. Jangan beri ruang kosong dalam dirimu untuk diisi dengan duniawi, dengan hal yang kedagingan. Karena ruang kosong itu kalau kita nggak isi dengan hadirat Tuhan, akan jadi pintu masuknya setan untuk menjamah dan menjajahin kita. Mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, memberi waktu, mengosongkan diri, mati terhadap diri sendiri, mati terhadap cita-cita, mati terhadap ego dan hawa nafsu. Baru engkau akan dibawa ke level kehidupan yang berbeda. Melayani Tuhan bukan mainan di mimbar. Mimbar ini bukan untuk mainan. Mimbar ini didedikasikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini saya ngomong dengan pelayan-pelayan Tuhan, betul? Kalian adalah orang yang di atas rata-rata tentunya, karena kalian melayani dengan sepenuh hatimu, memberi dirimu. Saya akan ngomong lebih keras ini hari ini. Semoga banyak yang tersinggung. Senyum dulu kanan kiri. Pelayan Tuhan itu orang yang berbeda di atas jemaat, karena dia yang harusnya membawa hadirat Tuhan kemanapun dia pergi. Kalian tidak bisa membawa hadirat Tuhan kalau kalian nggak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Imam musik, engkau harus beri hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Engkau nggak boleh kompromi dengan dosa. Bagaimana kalian bisa membawa hadirat Tuhan, menghadirkan Tuhan di tempat ini, kalau engkau nggak beri hidupmu sepenuhnya sama Tuhan? Engkau nggak terhubung dengan Tuhan, engkau nggak terkoneksi dengan Tuhan. Kalian bisa melayani hanya pingin dilihat orang, pingin dipuji orang,
Worship leader kalian bisa nyanyi yang merdu, yang manis, lagu yang enak, tapi belum tentu Tuhan hadir dalam pujian dan penyembahanmu loh. Harusnya Tuhan bisa manifestasi lewat pujian penyembahan kita, lewat apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tuhan hadir di sana dan membawa orang kenal Tuhan secara pribadi. Semua orang punya handphone? Coba pegang handphonemu masing-masing. Semua beri sesuatu yang spesial malam hari. Sudah terlihat? Kamu lihat menunya, ada airplane mode. Ada menu airplane mode. Coba lihat. Diklik airplane mode-nya, kamu nyalain. Atau yang tipe bahasa Indonesia mode pesawatnya, kamu coba klik. Sudah. Sekarang kamu buka Google. Atau yang M-Banking punya M-Banking, coba buka M-Bankingnya, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Tidak terhubung. Kalian nggak terhubung dengan jaringan internet yang menghubungkan semua aplikasi di handphonemu, dan kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Bukankah kita kalau tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak bisa lakukan apa-apa? Tapi kita coba melakukan segala sesuatu yang kita anggap bisa dan mampu loh. Terutama yang punya pengalaman, punya jam terbang tinggi. Terutama saya ini sebagai hamba Tuhan. Ini tolong yang kecil ya, kasih dot atau susu atau coklat itu, suruh dia. Karena kita punya pengalaman, hidup, kita terbiasa. Kadang kita melakukan hal yang biasa yang kita anggap itu yang ya nggak jauh beda dengan hari-hari sebelumnya, dan hasilnya nol besar. Seringkali malah kita babak belur, hancur dan berantakan karena kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Kita lakukan semau kita sendiri, kita perbuat, kita putuskan semau sendiri, dan ujungnya trouble dan masalah. Apalagi di dalam dunia pelayanan. Kita harus bisa menghadirkan Tuhan di mana kita ditempatkan. Semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa khotbah, semua orang bisa main musik. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan penyembahannya, dalam doanya, dalam pelayanannya. Hanya orang yang terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, hatinya nempel dengan Tuhan, tidak hanya di ibadah di gereja, tapi di luar gereja, di kamar doamu, di kehidupanmu sehari-hari. Engkau terhubung dengan Tuhan, engkau terkoneksi dengan sumber itu. Dan apa yang terjadi? Mengalir urapan melalui hidupmu. Amin. Apa yang saya omongin ini hal yang kelihatannya sederhana tapi harganya mahal sekali loh. Dibutuhkan komitmen ikut Tuhan itu. Dibutuhkan bayar harga mahal sekali ikut Tuhan itu. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan diri kita sendiri, dipenuhi dengan kemauan kita sendiri, planning kita sendiri, cita-cita kita sendiri, dan kita lakukan semau kita, dan kita perbuat sesuai dengan kehendak kita, dan belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita kalau kita lakukan semau kita sendiri? Kita ini milik Tuhan sepenuhnya, dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan pun punya selera atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Tidak boleh semau kita sendiri. Tuhan itu seorang pribadi yang punya pikiran, perasaan, kemauan dan kehendak. Di Efesus 4 ayat 30 dikatakan, jangan dukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bisa didukakan. Kenapa kok bisa didukakan? Karena kita melakukan segala sesuatu yang tidak semau Dia, sekehendak Dia. Kita melakukan hal yang sebaliknya. Nah, kita coba pakai kekuatan kita sendiri, dan ujungnya kacau, ruwet dan berantakan. Tapi bayangin Bapak Ibu, engkau berjalan setiap hari bersama Tuhan, dalam sikap, tindakan dan perbuatanmu seirama, seritme dengan Dia. Apa yang kamu sentuh, Tuhan manifestasi di sana. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan dan hadir di sana. Apa yang kamu nyanyikan, Tuhan hadir dalam nyanyianmu. Apa yang kamu saksikan, apa yang kamu khotbahkan, Tuhan hadir dalam khotbahmu. Kira-kira hidupmu powerful apa tidak?
Bayangin kalau kita setiap hari tinggal diam di dalam hadiratnya. Hadirat itu menyertai kemana Bapak Ibu pergi loh. Terutama dalam pelayanan. Nah, kalian adalah orang yang diurapin Tuhan. Tapi setan coba buat lupa diri. Kalian lupa diri bahwa kalian bukan orang yang diurapin Tuhan. Sehingga kelakuan dan sikap tindakanmu tidak seperti orang yang diurapin Tuhan. Kalian adalah noble woman dan noble man. Kalian adalah bangsawan kerajaan Allah. Amin. Harusnya sikap, tindakan, dan perbuatan mencerminkan kelakuannya para bangsawan. Kok bengong? Katakan amin. Kita ini orang spesial. Sikap dan tindakan kita harusnya mencerminkan perbuatannya Kristus. Sehingga kemana Bapak Ibu pergi, kemana Bapak Ibu melangkah, manifestasi kuasa itu turun memenuhi hidup. Di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lakukan daging, ego, hawa nafsu, keinginan. Ini para pekerja ya. Engkau tidak hanya berhenti sampai jadi pekerja toh. Tuhan pun punya rencana lebih dari sekedar Bapak Ibu jadi pelayanan di tempat ini. Kalau kalian tinggal di dalam hadiratnya, dan hadiratnya menyertai hidupmu, suatu hari engkau akan muncul ke permukaan, jadi orang yang berbeda di bidangmu, apapun itu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Karena tidak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan dan jadi pendeta. Kalian ditempatkan di tempat kerjaanmu, di toko, di pabrik, di perusahaan, di kantor, dimanapun. Tuhan manifestasi melalui hidupmu, dan akhirnya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan mencari orang yang hatinya available, tersedia, terbuka, untuk dipenuhi dengan hadiratnya. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang tinggal di dalam hadiratnya. Orang berpikir tinggal di dalam hadiratnya sekitar waktu penyembahan di gereja, tapi hari-hari biasa engkau di luar hadirat Tuhan. Bukan seperti itu. Tinggal di dalam hadiratnya adalah 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Katakan amin. Itu perlu dibangun setiap hari. Perlu komitmen setiap hari. Perlu memberi waktu, memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Perlu disengaja. Daging ini kita perlu paksa untuk tinggal di dalam hadiratnya. Karena realitanya daging kita nggak suka berdoa. Daging kita nggak suka belajar firman. Daging kita sukanya melawan firman. Daging kita sukanya hal yang duniawi. Pikiran kita sukanya prinsip dunia, bukan suka prinsip kerajaan Allah. Dan mau tidak mau kita harus paksa menyelaraskan pikiran, tindakan, perbuatan kita sesuai dengan firman. Baru kita akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda. Dibutuhkan komitmen setiap hari, diam di dalam hadiratnya, tinggal di dalam hadiratnya, terkoneksi hati kita dengan Tuhan. Banyak waktu kita terkadang terbuang sia-sia. Beberapa kali saya khotbah, saya ngomong seperti ini. Tanpa saya sadari umur saya sudah 48 tahun. Tambah umur, kita hitungnya mundur kalau sudah di atas 40 ini. Tinggal tunggu jemputan dari kerajaan Allah. Maunya dijemput seperti Elia. Tapi kita tidak pernah tahu umur kita seperti apa nanti, sampai kapan. Tapi saya mau umur kita 99 tahun 11 bulan ya, Hani ya. Mau umur panjang dan tambah diurapi dan tambah tajam, tidak sakit, encok, rematik, pegel itu, dan tidak ada. Kita mau sehat terus melayani Tuhan kok. Tanpa saya sadari umur saya tambah hari kok tambah berkurang ini. Saya flashback ke belakang. Jadi ternyata banyak waktu yang terbuang di masa-masa yang lalu loh. Jadi Tuhan bicara banyak. Beberapa bulan terakhir ini saya mau pakai setiap waktu saya ini penuh makna dan penuh nilai. Kalian yang di bawah 30 tahun, yang masih muda-muda, pakai waktumu dengan segenap hatimu.
Persiapkan dirimu dengan baik, jangan buang waktu sia-sia. Kamu main game terus, kamu akan jadi apa? Kelayapan kesana kemari, nongkrong nggak jelas. Apalagi yang menghabiskan waktunya dengan marah-marah, dengan pasangannya ribut, pasangan saling telan, saling gigit, saling cakar. Hidupmu tidak akan pernah jadi apa-apa. Pakai waktu yang ada ini, yang suami istri engkau semakin sayang sama suamimu, yang istri engkau sayang, suami sayang sama istrimu. Amin. Kalian harus jadi orang yang berbeda. Bangun keintimanmu dengan Tuhan, beri waktumu sama Tuhan. Jangan buat satu hari pun yang tidak bermakna dan bernilai. Bikin setiap langkahmu jadi berkat bagi banyak orang. Dan engkau tidak bisa jadi berkat kalau engkau nggak nempel pada sumbernya. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dibaca seluruh perikop ini. Kalau kita nggak nempel, kita ini cara nggak nempel sama pokoknya, kita tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan. Kamu jadi orang Kristen yang gagal, nggak jadi berkat, bikin trouble. Tahu kenapa? Banyak orang Kristen trouble, jadi trouble sekalipun dia rajin ibadah di gereja. Kalau nggak ribut sama pendetanya, ribut sesama umat Tuhan, ribut sama pelayan Tuhan. Di sini nggak ada kan? Kalian sudah diubahkan Tuhan kok soalnya. Kenapa mereka seperti itu? Karena sebenarnya yang dipusatkan bukan pribadi Tuhan, tapi fokus pada dirinya sendiri. Kalau hati kita ini fokusnya sama Tuhan, yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Apa yang kita perbuat ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Apa yang saya katakan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Perbuatan saya ini kira-kira mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Kalau kita nempel sama Tuhan, pribadi kita fokusnya sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu fokusnya pada dirimu sendiri, orang pingin dapat pengakuan dari orang lain, pingin dapat pujian, pingin menonjolkan diri, pingin dilihat bahwa gelarnya banyak, orang yang pinter, orang yang punya hikmat, orang yang kaya. Banyak orang menunjukkan bahwa dirinya kaya dengan beli barang-barang mahal loh. Kalau punya duit beli barang mahal nggak apa-apa. Tapi kalau masih hidupnya bapak belur, masih makan nasi Indomie tapi mau beli barang mahal, pending dulu, saving dulu. Banyak orang kelihatan cantik, pingin dipuji orang, makanya dia berdandan baik-baik, rambutnya disasak tinggi ke salon setiap hari, supaya dapat pengakuan dan pujian dari orang lain. Tapi kalau kita ini dipulihkan, kita tahu jati diri kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita tahu kenapa kok kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kenapa kok aku hidup hari ini? Kenapa aku ditempatkan di tempat ini? Kenapa kok aku jadi orang Kristen? Karena kita kenal Tuhan, kita tahu persis maksud dan tujuan Tuhan. Kita tidak ngejar pujian dari manusia, yang kita kejar bagaimana melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Engkau bukan jadi orang yang cari muka loh. Engkau bisa cari muka kemanapun juga, dan tetap muka tetap ada nempel pada diri kita kan. Betul apa enggak? Orang cari muka kepada pemimpinnya. Tadi saya ngobrol sama Pak Gembala. Rata-rata di mana-mana, nggak di Indonesia, nggak di Gresik, nggak di Surabaya, nggak di Singapura, nggak di Amerika. Rata-rata jemaat itu ingin dekat dengan gembalanya. Kalau motivasinya tidak benar, dia coba jadi penjilat, sikat orang lain. Ternyata di kantor pun sama. Kalau ingin naik jabatan, dia sikat orang lain, dia hajar orang lain, karena motivasinya pada dirinya sendiri. Tapi ketika kita ini, motivasi hati kita ini, ketika melayani Tuhan hanya pingin menyenangkan hati Tuhan. Kamu nggak peduli loh orang puji atau nggak puji, orang hargai atau orang nggak hargai, orang kasih tepuk tangan atau tidak, engkau tidak peduli. Yang penting aku bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Dan Tuhan lihat sampai kedalaman situ. Ternyata prinsip kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan percayakan pada perkara yang lebih besar. Tapi banyak orang langsung yang dikejar adalah perkara yang besar. Tidak ada, nggak bisa. Caranya Tuhan itu berbeda dengan cara kita.
Prinsipnya kerajaan Allah itu kita harus hidupin. Ketika kita hidupin, kita jalanin, kita akan menikmatinya. Setia pada perkara kecil, Tuhan bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu nggak setia dengan apapun yang Tuhan percayakan, mau jadi aser, jadi juru parkir, jadi tukang apapun lah namanya, setia lakukan dengan sepenuh hatimu. Tuhan lihat itu. Tolong itu diangkat itu handphonenya, ada orderan bikin nasi uduk 1 juta bungkus. Berarti tadi nggak di mode pesawat itu. Tidak apa-apa. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita ngerti apa yang harus kita kerjakan dan dilakukan. Kalau kita dipulih, makanya orang-orang pelayan-pelayan Tuhan itu harus merdeka dari masa lalu. Jangan ada trauma di masa lalu, jangan ada dosa di masa lalu, jangan ada masa lalu yang gelap yang ditutup-tutupi yang belum dibereskan. Kalian harus merdeka. Kalian harus dipulihkan total. Kalau kalian nggak dipulihkan, pelayananmu bikin trouble. Kamu jadi orang yang gampang tersinggung, gampang cari muka, gampang sakit hati, gampang terluka, pingin dihormatin, seringkali ngiri dengan orang lain, ngiri dengan sesama pelayan Tuhan, sering jegal ujungnya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu berdoa berbahasa roh 30 km per jam, minta diurapin Tuhan, sampai matamu berubah jadi merah pun tidak diurapin, malah menyeramkan. Amin. Tuhan itu ngelihat sampai kedalaman batin kita yang orang lain tidak lihat kok. Bapak Ibu, apakah Tuhan tertarik dengan pelayanan saya? Tuhan seringkali nggak tertarik loh dengan apa yang saya kerjakan dan lakukan. Tuhan tidak tertarik dengan khotbah saya. Dia bisa kirim malaikatnya khotbah jauh lebih hebat. Banyak motivator khotbahnya juga lebih hebat. Kadang Tuhan nggak tertarik dengan semua yang saya lakukan. Tapi Tuhan tertarik kenapa saya melakukannya. Ada apa di baliknya? Motivasimu apa? Tujuannya untuk apa? Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan itu ngerti persis apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Ini menyenangkan Tuhan, ini tidak. Yang aku perbuat ini kira-kira nama Tuhan dipermuliakan apa tidak? Jadi tahu persis. Bayangin, kalau setiap hari kita tahu persis, berjalan seirama seritme dengan Tuhan, dampak hidupmu powerful sekali. Kalau hari ini dari bertahun-tahun umurmu kamu lakukan hal yang biasa terus, yang kamu perbuat nggak jauh beda dari tahun-tahun kemarin, dari 10 tahun yang lalu tetap sama terus, kelakuannya tetap bencekno ngeselin terus, perlu bertobat dan berubah itu. Jadi orang Kristen udah puluhan tahun jam doamu begitu-begitu aja, perlu bertobat dan berubah. Lakukan lebih di atas rata-rata, engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di atas rata-rata hidupmu di atas orang lain. Amin. Pelayan Tuhan itu memberi diri sepenuhnya, terkoneksi dengan Tuhan. Kalau tidak, yang kamu lakukan akan menjenuhkan dan membosankan. Saya mau selingin orang. Hari ini ada orang yang sudah putus asa sekali. Dia sudah nggak mau melakukan banyak hal lagi karena dia tidak bisa melihat Tuhan dan tidak terhubung dengan Tuhan. Bayangin kalau kita ini terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan sumbernya kok. Powerful nggak hidup kita? Amin. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan, hidupmu akan bikin trouble, tidak akan menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 yang kedua-dua itu berbicara tentang 9 buah roh. Buahnya Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu kan manifestasi dalam diri kita. Kalau kita setiap hari bekerja sama bersama Roh Kudus jalan, tiap hari kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita taat, hidup takut akan Tuhan,
hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi, hidup komitmen bergaul dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tanpa Bapak Ibu sadari, hidupmu tiba-tiba ada pengendalian diri, ada penguasaan diri, kasihmu melimpah, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya orang bisa melihat manifestasi Tuhan yang tinggal di dalam kamu. Kitab Korintus kita ini dikatakan mencerminkan kemuliaan Allah yang tidak terselubung, dan orang bisa melihat kemuliaan itu harusnya. Ya, masalahnya hari ini orang di sekitarmu melihat apa atas hidupmu? Coba suami istri toleh pasanganmu, suami istri, kamu lihat apa ya? Kamu ngelihat kelakuan yang seperti Yesus atau kelakuan seperti setan? Mulut yang penuh dengan hikmat dan pengertian atau mulut yang menyakitkan? Kalau kamu melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman, kau perlu bertobat dan berubah. Ini firman buat hidupmu, dan kau harus nurut sama Tuhan, karena Tuhan mau menyelesaikan segala sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tahu nggak, Tuhan pingin kita ini melakukan segala sesuatu dalam hidup ini dibuat berhasil dalam segala hal. Amin. Dalam hal apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan tuh mau melihat kalian berhasil. Tuhan tidak ingin melihat kalian tuh babak belur, susah, menderita, trouble, sakit-sakitan. Banyak orang memilih sakit daripada memilih hidup sehat, karena pola makannya yang ngawur dan serampangan, pola hidupnya yang tidak teratur. Tuhan mau sepanjang hidup yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, setiap harinya kita ini dibuat berhasil dalam segala hal. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian, Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia mengurapin kita, Dia bersama kita. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Powerful sekali. Kemana Bapak Ibu melangkah, kemana Bapak Ibu berjalan, kemana Bapak Ibu melayani, ada manifestasi kehadiran Tuhan di sana. Ketika Bapak Ibu ketemu bos yang kelakuannya aneh pun, karena hadirat Tuhan, itu orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketemu customer yang cerewetnya bukan main pun, kalau ada manifestasi kuasa Tuhan dalam hidupmu, Tuhan bisa ubahkan. Bahkan ketemu orang yang membenci kamu sekalipun, itu orang bisa diubah hatinya menjadi orang paling mengasihi kamu. Amin. Tapi kalau hidupmu dipenuhi dengan dirimu sendiri, tidak terkoneksi dengan Tuhan, kecenderungan kita menjadi orang yang fokus pada diri kita sendiri, kedagingan, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak heran manifestasi buah Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam diri orang Kristen, karena buah Roh Kudus itu buah hasilnya Roh Kudus yang manifestasi melalui hidup kita. Karena kita setiap hari berjalan bersama Roh Kudus. Orang bisa melihat orang yang penuh penguasaan diri, pengendalian diri, menjadi orang yang penuh kasih, murah hati, tidak kikir, pelit, medik, melikik, dan lain sebagainya. Tapi menjadi orang yang generous. Jadi orang yang mudah mengampuni, bukan menyimpan kesalahan orang lain. Akhirnya lama-lama hidupmu menjadi serupa segambar dengan Tuhan, karena setiap hari berjalan bersama Roh Kudus. Setiap hari berjalan dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Semakin kau memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan, itu perlu dibangun hubungan kita itu dengan Tuhan setiap hari. Tidak cukup doanya 5 menit. Ya, kalian doa setiap hari 5 menit, kamu tuh bikin laporan apa sama Tuhan? Ini para istri-istri, para wanita ini, kalau pasanganmu hanya ngajak ngobrol 5 menit, apa yang terjadi setiap harinya? Kalian tersenyum bahagia atau metengkelek? Mukamu bahagia atau mukamu bermuram durja? Ketika pasanganmu hanya sapa 5 menit toh. Halo, kalian ini punya perasaan apa enggak sih? Jangan-jangan nggak punya perasaan ya? Suami mau ngajak ngobrol, nggak ngobrol, bodoh amat lah. Yang penting uangnya lancar. Oh, bahaya kalau seperti itu. Butuh komunikasi kan? Perempuan butuh disayang pasangannya, betul apa enggak ini?
Ibu-ibu kok nggak diam aja nih? Kalian ini punya rasa cinta apa nggak sih? Hah? Suami-suami juga harus sayang sama istrinya. Istri butuh disayangi, dicintai, dimiliki, dicukupi semua kebutuhannya. Kalau bisa diajak ngobrol bareng, makan bersama, healing bersama. Perlu jalan-jalan ke Bali atau ke Singapura. Kalau kalian jalan-jalan ke Bali atau ke Singapura, artinya kalian diberkati melimpah. Amin. Jangan muter di Manganti terus, pasar sini terus. Makan soto, makan apa lagi terus, lama-lama kamu makan soto terus, cacingan nanti lama-lama. Sesekali diajak jalan ke luar negeri dan pacaran bersama, sekali-kali pegangan tangan berdua, nikmatin hidup selama tinggal di bumi ini. Betul apa enggak? Terus kita ngaku cinta Tuhan, kita ngaku orang yang paling mengasihi Tuhan, ngaku orang yang paling berkenan sebagai biji matanya Tuhan, tapi kalian tidak pernah komunikasi dengan Tuhan, nggak pernah duduk diam di dalam hadiratnya. Kita Mazmur katakan orang yang duduk diam, apa? Mazmur 91, bernaung dalam naungan yang maha tinggi. Coba buka Mazmur 91 itu. Coba buka Mazmur 91. Ini ayat yang sangat terkenal sekali loh. Mungkin Pak Gembala ini sering khotbahkan udah 100 kali dalam 15 tahun terakhir ini. Tapi kadang sering kalian hanya melewatkan begitu saja. Coba perhatikan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Katakan duduk. Seperti Bapak Ibu duduk malam hari ini. Berapa lama udah duduk di tempat ini? Kurang lebih dari jam 7 dan hampir 1 jam. Betul apa enggak? Beri waktu enggak? Konsentrasi enggak? Apalagi kalau saya khotbah, kalian mesti konsentrasi penuh nih. Kalau main HP pasti enggak akan konsentrasi karena ngomongnya sayanya keras sekali. Ngomongnya lebih cepat lagi. Orang duduk memberi waktu, memberi pikiran, memberi perasaannya. Jadi tolong dikasih dot dulu, biar lebih tenang dia, biar nggak ganggu orang yang lebih dewasa. Kalau ada coklat, beriin Cadbury itu, biar tenang dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saya sudah di Surabaya dari hari Jumat yang lalu. Hari Kamis kita pulang dari Singapura, pulang hari Senin kita ke Salatiga, hari Jumat sampai Surabaya. Perhatikan ya, saya bermalam berapa lama itu? Di Singapura kita bermalam seminggu, di Salatiga kita bermalam hampir 5 hari 6 hari, di sini kita bermalam hampir 2 minggu. Perlu waktu yang lama apa enggak itu? Bermalam itu lebih lama lagi waktunya dari sekedar duduk. Kadang kita tidur pun satu hari ada minimal 6 jam, 7 jam, 8 jam supaya metabolisme tubuh kita ini sehat kok. Itu bermalam, duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang seperti ini akan ngomong di ayat yang keduanya, perhatikan apa yang terjadi. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini orang yang kenal Tuhan loh. Ini orang yang ngalami Tuhan, baru bisa ngomong seperti ini. Banyak orang duduk di gereja, bertahun-tahun ibadah di gereja, ikut pelayanan di gereja. Ketika ngadepin masalah, dia stres, bingung, dan kacau, ruwet. Yang dicari gembalanya, bukan Tuhan. Jadi selama ini duduk di mana? Bermalam di mana? Bernaung sama siapa? Harusnya kekristenan kita kan naik ke level yang berbeda, apalagi yang pelayan Tuhan ini. Kalian harus powerful. Kalian harus kuat. Kalian harus tahu pakai firman yang mana, pakai pasal yang mana. Engkau harus tahu bertindak seperti apa. Engkau tahu harus memutuskan seperti apa yang tepat, seperti yang Tuhan mau. Karena levelmu berbeda, bukan jadi jemaat biasa, kalian pelayan Tuhan. Amin. Harus bernaung di dalam hadiratnya. Yang jadi masalahnya selama ini, berapa lama kita duduk dan terhubung dengan Tuhan? Berapa lama kita terkoneksi di dalam hadiratnya Tuhan? Kita Mazmur katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu di pelataran toh. Bagaimana tempat Maha Kudus? Hidupmu akan tambah powerful. Kekristenan kita harus masuk ke ruang Maha Kudus, berjumpa pribadi dengan Tuhan.
Di dalam perjanjian lama hanya imam besar 1 tahun sekali yang bisa masuk ruang Maha Kudus. Dan itu pun kalau didapati tak kudus, ada celah, ada dosa, dia langsung mati ketemu dengan hadirat Tuhan. Makanya dia di kakinya dikasih rantai, ada giring-giringnya, udah nggak bunyi nih, ditarik ini, karena nggak ada yang tahan dengan hadirat Tuhan. Tapi kita hari ini, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, dia menyertain kamu, kitab Yohanes katakan, dia mengurapi kamu. Bayangin kalau kita terkoneksi, terhubung, tinggal di dalam hadiratnya, apa yang terjadi dengan hidupmu? Makanya saya bilang doa bukannya sekedar permintaan dan permohonan. Kamu minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu, dari anakmu, pasangan hidupku, cucuku, mobilku, pelayananku, apapun lah yang kamu minta. Doa tidak hanya sekedar minta loh, tapi doa adalah membangun hubungan layaknya hubungan suami istri. Amin. Apakah suami istri setiap hari ketemu suaminya selalu minta? Pak Gembala, apakah ibu selalu minta terus? Atau sesekali puji? Pak Roy ini tambah ganteng. Tapi kamu tuh tambah ganteng. Kok kamu kelihatan muda ya? Aku tuh adem deket kamu. Atau tiap hari minta nih, Pak, ini anak nih mau bayar sekolah nih, tagihan kartu kredit nih, ayo besok jalan. Lama-lama itu suami kalau kamu mintain terus itu stres tuh, rontok semua rambutnya itu. Betul apa enggak? Hubungan Kristus dengan jemaatnya itu seperti hubungan suami dengan istri. Makanya kalau orang yang hubungan suami istrinya tidak bagus, susah bagaimana memiliki gambaran, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Anak-anak yang melihat orang tuanya hubungannya tidak bagus, papa mamanya susah mengerti hati bapak, makanya harus dipulihkan dulu itu. Kalau hubungan suami istri itu enak, mesra, penuh kasih, mudah mengerti bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Tahu nggak hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang kembar siam itu adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau sama pasangan aja ribut, gegeran, dan berantem? Bagaimana kamu bisa melayani di tempat ini kalau mau ribut, berantem? Saya udah ngomong berkali-kali setiap khotbah, saya akan berhenti jadi hamba Tuhan kalau istri saya tidak bahagia hidup dengan saya. Saya pastikan dia hidupnya bahagia, enjoy. Tanyain dia bahagia nggak hidupnya sama saya. Saya lakukan yang terbaik, saya beri yang terbaik semampu saya. Saya buat bahagia sepanjang umur hidupnya selama tinggal bersama saya. Baru kita bisa mengasihi Tuhan. Bukankah Alkitab katakan, kalau kamu mempersembahkan korban, nah kamu ingat sesama-sesamamu, tinggalkan korban itu. Ternyata Tuhan itu lebih tertarik yang di dalam hati kita daripada sekedar pelayanan khotbah dan doa kita. Buat apa pelayanan? Buat apa khotbah? Buat apa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, tapi hatimu busuk dan jahat, motivasimu tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus beres dulu. Memang kita nggak ada yang sempurna kok. Saya pun sedang disempurnakan, tapi kita sedang berjalan menuju disempurnakan setiap hari, menuju kesempurnaan. Waktu disempurnakan selalu lewatin kejadian-kejadian yang tidak enak yang kita alami, dan respon hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan hanya fokusnya pada tangannya, pingin diberkati, pingin diurapi, pingin diuyak-uyak. Kalau datang ibadah, wow nanti pendetanya bagus urapan, aku ditumpangin tangan dapat urapan. Harusnya kamu pingin ngalami Tuhan secara pribadi setiap hari. Banyak orang berdoa pingin ngalami breakthrough dan terobosan. Ini tidak salah, nggak masalah itu. Karena Alkitab katakan cari maka kamu akan mendapatkan, ketok pintu akan dibukakan kok. Tapi kita harus levelnya berbeda. Kekristenan kita ini memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Suami istri ketika memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, ekspresi muka istrinya para suami akan tahu itu apa. Betul apa enggak Pak? Betul enggak Pak? Kita istri mukanya agak gini-gini, oh, ada yang salah nih dengan diriku nih. Aku sih berubah.
Saya tahu persis loh respon istri saya seperti apa loh. Lirikan matanya, ekspresinya saya tahu, ini ada yang salah nih. Saya mesti berubah. Kenapa? Karena memiliki hubungan kedekatan. Betul apa enggak? Kita dengan Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan, kita semakin memiliki kepekaan. Semakin kita memiliki kepekaan, kita tidak mau dengan sengaja nyakitin hatinya. Kita tidak mau dengan sengaja melakukan hal yang konyol dan bodoh, perbuatan daging dan perbuatan sia-sia. Kita pingin setiap harinya berjalan bersama dia, nyenengin hati dia, membuat segala sesuatu disenangkan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dibutuhkan komitmen setiap hari. Hari ini, selama ini kalau engkau hanya sekedar berdoa, minta ini, minta itu, mobilku, rumahku, rumah yang baru, jalan-jalanku, nenek moyangku, dan lain sebagainya, mulai masuk ke level yang berbeda. Dari pelataran masuk ke ruang kudus. Di sana ada pelita dan roti sajian. Jangan berhenti sampai situ, ke ruang Maha Kudus, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kamu di sana, kamu akan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Fokus semuanya pribadi Tuhan. Ketika kau datang ke gereja seperti ini, aku pingin dengar Tuhan bicara lewat pengkhotbah, siapapun pengkhotbahnya. Bicara. Aku pingin diubahkan. Setiap harinya kamu terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Kamu memiliki hubungan yang dalam. Kamu bisa berbahasa roh di rumah, di dapur, di toko, di pabrik, sambil nyetir. Waktu kamu terbiasa nyembah di rumah, di tempat kerjamu, kamu di tempat sini udah terbiasa nyembah. Tahu gak kenapa banyak umat Tuhan susah diajak nyembah? Worship leader sampai teriak-teriak, diajak nyembah, pelongo jemaatnya, ketip-ketip lagi, ada yang lihat handphone dan lain sebagainya. Tahu nggak kenapa? Karena tidak terbiasa nyembah di rumah. Kalian para pelayan Tuhan harus terbiasa nyembah, harus terbiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika engkau melayani, engkau udah terbiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalian adalah imamat yang rajani, imam sekaligus raja. Jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan, jadi pengantara antara jemaat dengan Tuhan. Kalau kalian terbiasa masuk di dalam hadirat Tuhan, kamu nggak perlu ngomong apa-apa, kamu hanya nyembah. Sekalipun suaramu fales, kalau engkau diurapin Tuhan, Tuhan hadir dalam nyanyian, jemaat Tuhan akan dilawat Tuhan. Amin. Suara saya juga nggak bagus, lebih cenderung seperti kaleng gongguan di seret tronton. Tapi saya pakai nyembah setiap hari. Saya mau belajar banyak diam di dalam hadirat Tuhan. Sebelum saya meninggal, saya ingin melihat kebangunan rohani yang powerful suatu hari nanti. Sampai saya ngomong seperti ini, berhari-hari ini saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, selama aku tinggal di muka bumi, mataku bisa melihat kemuliaan-Mu. Ingin melihat banyak orang diubahkan, banyak orang dilawat Tuhan. Pakai semaksimal mungkin, mahal harganya pun saya mau bayar. Saya mau mati terhadap diri saya sendiri. Enak nggak Pak? Tidak enak. Boten enak ibu-ibu. Ikut Tuhan itu boten enak sangat. Loro kabeh dadel duel bapak belur. Tapi ketika kita memberi diri, dan apa yang terjadi? Tuhan bawa ke level yang berbeda. Saya tahu rasanya nggak dihormatin. Saya tahu artinya disakitin. Saya tahu artinya difitnah dan diperlakukan buruk. Saya paham dan ngerti, saya ngalami. Dan ternyata itu diizinkan Tuhan kok. Saya ngerti rasanya kekurangan. Saya tahu artinya menggantungkan diri sepenuhnya dengan iman. Saya tahu artinya berjalan dengan iman. Apa enak? Tidak enak. Tapi dibalik semua perjalanan itu ngikut sama Tuhan, dan ternyata Tuhan bawa kita ngalami perkara-perkara ilahi yang dahsyat. Ini saya udah 45 menit, mau lanjut terus apa enggak? Kelihatannya nggak setuju, lanjut terus ya. Saya mau selesai ini, bilang jangan dong gitu. Saya mau selesai ini. Bagus khotbahnya gitu. Aku tersinggung bilang. Makasih ya. Tahu nggak? Mengikut Tuhan, memberi diri,
Melayani pekerjaan Tuhan tidak hanya sekedar melayani. Saya sudah ngomong berkali-kali, pelayanan itu dilahirkan, bukan diciptakan. Pelayanan saya muncul karena dilahirkan, dikandung lewat keintiman bersama Roh Kudus. Tidak ujuk-ujuk, tidak mendadak. Kalian yang dipercayakan pelayanan di mimbar, kalian harus memiliki hubungan yang berbeda, keintiman dan kedalaman dengan Tuhan. Ketika engkau duduk diam di kaki Tuhan, engkau harus menaklukkan pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Perlu dilatih berjam-jam sampai engkau terbiasa terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karena ketika kita ini masuk di dalam hadiratnya, tanpa kita sadarin kita diubah di dalam hadiratnya. Kita mati terhadap diri sendiri. Kan tidak mungkin orang yang baru melakukan dosa datang ibadah sini tanpa tertuduh. Betul apa enggak? Bapak Ibu, kalau engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika engkau melakukan dosa, melakukan pelanggaran, itu benar-benar tahu persis kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dengan dirimu? Bukankah kalian tertuduh? Bukankah kalian tertemplak? Bukankah kalian merasa kalau ketika berdoa nggak layak? Betul apa enggak? Atau kebal? Kalau kebal tetap melakukan dosa, itu ada yang salah dengan hidupmu itu. Tapi kalau ada rasa berduka, rasa tidak enak, rasa tertemplak, artinya manusia rohmu itu sehat. Engkau responi, engkau bertobat, baru plong tanpa ada rasa tertuduh. Betul apa enggak? Bayangin kalau kita berjalan dengan sensitivitas seperti itu setiap hari, kita semakin memiliki kepekaan dengan Tuhan. Bahkan kamu ngomong salah sedikit pun tahu perkataanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu bersikap sinis, kamu ada nggak ngomong apa-apa, tapi ada di dalam hatimu ada penilaian terhadap orang lain. Ih, kok kayak gitu ya, kok hatiku nggak enak. Roh Kudus bicara di dalam hatimu, memiliki kepekaan. Bayangkan kalau Bapak Ibu memiliki kepekaan yang tajam seperti itu, engkau semakin diubahkan. Tahu nggak kenapa orang susah diubahkan? Karena keras kepala, maunya sendiri, benernya sendiri. Dia pikir apa yang dilakukan, yang diperbuatnya selalu benar. Itu istilah orang dunia hari ini, NPD itu, Narcissistic Personal Disorder. Itu istilah saya, itu orang edan itu. Dikasih tahu susah, dinasihatin susah, benernya sendiri, playing victim, nyalain orang lain. Tidak ngerti kehendak Tuhan. Dan di sini tidak ada. Di sini orang yang hatinya berubah semua. Katakan amin. Istri-istri katakan yes. Suamiku cinta Tuhan. Loh, suamiku cinta Tuhan, katakan begitu. Suamiku diberkati. Ini bapak-bapak katakan, istriku tidak bawel lagi. Penuh hikmat dan pengertian. Seneng nggak kalau punya seperti itu? Hidupmu bahagia. Nih ibu-ibu, kalian tambah tua jangan tambah cerewet ya. Nanti suamimu cepat mati nanti kalau cerewetnya. Harus disayangin. Tambah tua tambah penuh hikmat dan pengertian. Tambah tua tambah dipakai Tuhan. Tambah tua tambah diberkatin Tuhan. Hidup akan jadi dampak. Berubah total. Karena banyak orang hanya sekedar senang rajin ibadah, tapi tidak mau menghidupin firman. Ujung dari hidupnya bikin trouble di mana-mana. Harusnya tambah kita ibadah semakin diubahkan. Semakin diubahkan, semakin jadi berkat. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin memanifestasikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tuhan mau memanifestasikan semua yang Dia ingin lakukan di muka bumi ini melalui hidup Bapak Ibu. Amin. Ngerti apa enggak ini? Ngertos napa mboten ibu-ibu? Nek Tuhan itu pingin memanifestasikan semua yang pingin dikerjakan, yang Tuhan pingin lakukan melalui hidup kita. Lewat tanganmu, lewat perkataanmu, lewat tindakanmu, lewat keputusanmu, Tuhan pingin memanifestasikan. Dan Dia sedang cari orang yang bersedia, nggak ngeyel, nggak ngotot. Apalagi kalian memiliki hubungan yang dalam, bukan hanya sekedar minta. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, kamu bisa pingin kenal Tuhan lebih dari apapun. Kadang suami istri pingin kenal pasangannya, butuh kadang berdiam diri memperhatikan apa yang dilakukan pasangannya. Betul apa enggak?
Siapa yang pernah tertipu waktu menikah? Awalnya penuh cinta, asmara, penuh pengertian, setelah menikah kelakuannya horor kabeh iki. Bojoku iku aneh kabeh kelakuannya. Serasa tertipu, bener nggak? Pernah ngalami seperti itu? Sebenarnya bukan tertipu karena kita belum kenal karakter aslinya seperti apa. Waktu dengan berjalannya waktu, kadang kita perhatikan apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan. Lama-lama kita ngerti pasangan kita seperti apa. Karena apa? Berjalan setiap hari, belajar mendengar, belajar melihat, belajar memperhatikan. Banyak orang Kristen di gereja nggak ngerti loh apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bahkan nggak ngerti membangun hubungan dengan Tuhan loh. Nggak ngerti berdoa. Kalian adalah pelayan Tuhan kalau kalian nggak berdoa. Bawa belur pelayananmu, bawa belur keluargamu. Karena kalian adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan. Kalian akan menghadapi banyak lebih tantangan di atas jemaat loh. Kalian akan dilihat jemaat. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan di luar gereja akan diperhatikan jemaat. Bukankah kita sering dengar kata orang-orang, oh kamu pelayanan kok kelakuannya seperti itu? Katanya hamba Tuhan kok seperti itu. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Kalian nggak pernah dengar ya? Kalian nggak pernah dengar ya? Kalian ini punya perasaan apa enggak ya? Kalau kita masih sering dengar seperti itu, artinya kan kita perlu koreksi diri kan? Apalagi kata-kata seperti itu ditujukan kepada kita, berarti ada yang salah di dalam diri kita yang kita harus ubah. Makanya saya bilang, harus lihat sampai kedalaman batinmu apa yang kamu perbuat selama ini. Berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan apa tidak? Orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan pasangannya, dia tidak mau nyakitin pasangannya, dia tidak mau melukai pasangannya, tidak mau berselingkuh, dia tidak mau berzina, tidak mau berkhianat, bahkan dia tidak mau ngomong kasar sekalipun dalam hati. Toh kalau keperucut, apa itu keperucut? What is the meaning keperucut in Gresik? Kepleset ngomong kasar, kadang sadar diri terus peluk pasangannya, I'm sorry ya. Betul apa enggak? Karena memiliki hubungan yang dalam, tidak mau menyakiti dan melukai, tidak mau membuat pasangannya menderita, tidak mau meninggalkan, tidak mau menusuk dari belakang, tidak mau mengkhianati. Dia lakukan yang terbaik. Kalau kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita nggak mau dengan sengaja nyakitin hati Tuhan. Kita nggak mau dengan sengaja melakukan hal yang jahat, berkata-kata yang najis dan kotor, berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita pingin setiap hari nempel dengan Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan, dan hidup kita semakin diubahkan. Dimulainya, Bapak Ibu, engkau harus banyak diam di dalam hadirat Tuhan. Nah, kebanyakan orang suruh diam di dalam hadirat Tuhan, cerewetnya bukan main. Minta ini, minta itu, ngomong ini, ngomong itu. Coba belajar engkau diam di dalam hadirat Tuhan. Pikiranmu akan mengembara kemana-mana. Dan engkau perlu taklukkan. Semakin engkau bisa taklukkan, engkau semakin bisa tenang dan bisa dibawa masuk sampai kedalaman hatinya Tuhan. Diberkati apa enggak ya? Amin. Dapat sesuatu yang baru? Yes. Tersinggung? Yes. Bagus. Bagus sekali. Bangkit berdiri sama-sama. Udah 1 jam saya ngomong. Tunggu, Pak. Duduk dulu. Nanti aja. Ya, nah. Tetap duduk diam dalam hadirat. Yang lain bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Saya mau dengan pemain musik aja. Fokusmu sama Tuhan. Kalian pengen minta diurapin, engkau harus terhubung dengan Tuhan. Engkau pengen merasakan sesuatu yang spesial, hatimu fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, duduk diam dalam hadirat. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Engkau sendiri yang jamah mereka, Engkau sendiri yang urapi mereka, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadi dengan Engkau. Mereka mengalami sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Tarik pada pusat kehendak-Mu, tarik dalam pusat kehendak-Mu. Beri pengalaman pribadi Tuhan. Aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan.
Dan aku berdoa minta spesial malam hari urapan-Mu turun atas pelayan ini Tuhan. Buka tangan-Mu doa-doa. Tuhan urapi mereka. Tuhan urapi mereka. Roh Kudus, urapan-Mu sedang turun Tuhan. Turun pengurapan-Mu. Tumpang tangan atas kepala mereka satu persatu. Aku berdoa urapan itu semakin kuat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi orang-orang ini dengan hadirat-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu. Tuhan jamah. Syaribuku namaka seke namukan narebuku topoku. Tuhan lawat mereka. Lawat mereka. Lawat mereka. Lawat mereka. Lawat mereka. Ya, panggil ibu untuk sini. Situ, oke, buka tanganmu dua-dua. Tuhan, lawat dengan hadirat-Mu. Sekarang semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Urapan itu, go. Kuat urapan itu dan aku berdoa. Jesus name, Jesus name. Penuhi. Terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama saya